Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khussan khassa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Marsan Nirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboyo, Syekh Tahir Marzuki Nirboyo, Syekh Bahrul Marzuki Nirboyo, Syekh Aziz Abdul Aziz Mansur Pajal Guang teman Khadijah Diniyah Bangi Jakarta. Annallaha yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Kita semua bisa berkumpul, bisa bertatap muka meskipun secara virtual dalam pengajian yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai rutinan kita pada siang hari ini, ada satu pertanyaan yang masuk yang menanyakan ada yang menanyakan, Assalamualaikum Mama Kiki, emang mayit bisa didoain sama kita di dunia, dan apakah mayit bisa mendoakan kita di dunia? Saya pernah dengerin ceramah katanya doanya mayit lebih diijabah. Apa benar Mama Kiki? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya pernah menerangkan terkait hadis bahwasanya seluruh amaliyah anak keturunan Nabi Adam atau seluruh amal-amalnya manusia, semuanya itu terputus ketika mereka sudah wafat, ketika mereka sudah meninggal, kecuali 3 hal, yakni amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, anak perempuan atau anak laki-laki yang soleh solihah yang mau mendoakan orang tuanya. Lah yang terputus dari anak keturunan Nabi Adam ini adalah amaliyahnya, Ibu.
amalnya yang terputus. Tapi ketika anak Adam ini atau manusia-manusia ini telah meninggal dan masuk ke alam barzakh, masuk ke alam kubur, menanti hari panggilan, menanti hari peniupan trompet sangkakala untuk dibangkitkan, mereka ini bukan berarti tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berdoa layaknya manusia di dunia. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin ibu-ibu, bahwasanya gerbang kematian itu adalah fase awal di kehidupan alam barzakh. Kalau kemarin saya katakan bahwasanya ada alam ruh di mana alam yang kita atau alamul arwah, alam yang kita lalui di saat kita belum menjadi manusia atau belum terlahir menjadi manusia. Kemudian ada alam dunia, kemudian ada alam barzakh, kemudian ada alam akhirat. Di sini fase-fase ini ketika berpindah satu sama lain, maka gerbang akhir merupakan gerbang awal dari fase selanjutnya. Maka kematian merupakan gerbang akhir dari alam dunia, maka sekaligus dia menjadi gerbang awal dari alam barzakh. Maka perbedaan fase antara dunia dan alam barzakh, kemudian alam akhirat, ini tidak mempengaruhi apa-apa terhadap rohnya. Yang berpengaruh hanyalah jasadnya. Jasadnya yang telah mati, organ tubuhnya yang telah tidak berfungsi, nyawanya kemudian yang telah mati. Akan tetapi rohnya manusia ketika meninggal tidak kemudian ikut meninggal. Roh ini hanya berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Maka mereka pun atau roh-roh ini atau arwah para mukminin mukminat ini masih bisa mendoakan orang-orang yang hidup. Meskipun secara amaliyah, secara pekerjaan mereka sudah terputus sebagaimana hadis yang tadi saya jelaskan. Kenapa ya? Karena amal-amal itu adalah amal-amal dunia. Roh ini sudah tidak bertempat di dunia. Meskipun makamnya masih ada di dunia, akan tetapi yang sejatinya mendoakan kita bukan jasad yang ada di makam itu. Yang mendoakan kita atau yang bisa mendoakan yang masih hidup itu bukan jasad yang termakamkan di sana. Akan tetapi ruh yang berada di alam barzakh yang kita tawasuli setiap hari ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ila jami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat wa ila fulan bin fulan, fulanah bin fulanah. Ini semua yang kita tawasuli bukanlah jasad yang ada di makam seseorang. Akan tetapi rohnya manusia yang namanya kita sebut, yang pernah hidup di dunia menjadi kerabat kita, menjadi keluarga kita, menjadi tetangga kita, menjadi guru-guru kita. Roh-roh inilah yang kita kirimi Fatihah, yang kita tawasuli, yang kita doakan. Begitu pula mendoakan kita. Lah maka roh ini sebagaimana orang-orang yang masih hidup, di mana orang-orang yang masih hidup ketika dia memiliki kedekatan tersendiri kepada Allah karena dia merupakan salah satu dari kekasihnya Allah, maka manusia-manusia yang semacam ini akan banyak didatangi oleh manusia-manusia yang lain untuk dimintakan doanya, untuk diminta mendoakan manusia yang lain karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang-orang yang sudah meninggal. Ketika orang-orang yang meninggal ini adalah orang-orang yang soleh-solehah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun bisa mendoakan kita yang masih hidup. Maka begitulah konsep sejati
dalam ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang kita, Ibu. Bahwasanya ziarah kubur yang kita lakukan setiap malam Jumat atau setiap hari Kamis atau setiap kapanpun itu, ziarah kubur yang kita lakukan, selain kita mengingatkan diri kita bahwasanya nantinya kita juga akan menyusul ke sana, selain kita mendoakan mayit, selain kita mendoakan ruhnya mayit, kita juga meminta doa kepada mayit-mayit tersebut, kepada ruh tersebut, ketika ruh tersebut memang adalah ruh atau arwah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana makamnya para solihin, makamnya para nabi, makamnya para wali, makamnya Kanjeng Nabi. Maka kita sowan, kita minta doa ke sana, itu bukan kok kita minta untuk dikabulkan sebuah permintaan. Kalau kita sowan atau ziarah ke makam Sunan Kalijaga, bukan berarti kita minta kepada Sunan Kalijaga, akan tapi kita mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi memuluskan apa yang kita minta kepada Allah, kita melewatkan doa kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konsep ziarah kubur kita itu berdoa, kita itu meminta kepada Syekh atau Sunan Kalijaga supaya didoakan. Kalau kita mintanya kepada Syekh atau kepada Sunan Kalijaga itu haram, nggak boleh, musyrik itu namanya. Kenapa? Karena meminta kepada selain Allah. Nggak boleh. Tapi ini kita tidak meminta kepada selain Allah. Kita meminta untuk didoakan. Wahai Kanjeng Syekh, saya minta tolong didoakan. Engkau yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah, saya minta didoakan mudah-mudahan saya umur panjang. Mudah-mudahan saya sehat walafiat. Mudah-mudahan umur saya barokah. Mudah-mudahan anak-anak saya jadi yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kami, keluarga anggota kami, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan rizki saya menjadi rizki yang melimpah, berkah, dan bisa buat sedekah. Nah, ini doa-doa yang kita sampaikan kepada beliau, kepada para wali, kepada para nabi, kepada siapapun itu orang-orang yang soleh memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, adalah dalam bentuk permintaan tolong untuk didoakan. Sama halnya ketika kiai-kiai atau wali-wali itu masih hidup. Kita sowan kepada beliau, nyuwun sewu yai kepareng matur sepindah silaturahim kaping kalih dalem kami meminta kepada panjenengan untuk berkenan mendoakan kami supaya hidup kami bisa berkah, supaya anak kami yang lagi sakit bisa sembuh, supaya hutang-hutang kami bisa dilunasi. Nah, itu kita kan minta doa, bukan kok mintanya kepada kiai. Kalau mintanya kepada kiai haram, tidak boleh, karena kiai tidak mampu untuk mengabulkan permintaan apapun. Yang bisa mengabulkan permintaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita minta didoakan kepada kiai tersebut, karena kiai tersebut memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ditanya apakah mayit bisa mendoakan kita? Bisa. Dan apakah doanya itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tergantung mayitnya siapa. Tergantung mayitnya ketika di dunia bagaimana. Kalau mayitnya itu ketika di dunia adalah orang-orang yang tidak soleh, bahkan orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah, potensi besar ruh dari mayit tersebut justru tidak bisa mendoakan kita. Tapi ketika ruh dari mayit yang kita kunjungi, yang kita ziarahi, yang kita mintakan doa, itu adalah ruh dari orang-orang yang soleh, para kiai-kiai, para wali-wali, para anbiya, para nabi-nabi, maka jelas doa yang dipanjatkan oleh beliau-beliau itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
yang membuat terijabahnya doa, yang membuat terkabulkannya doa, itu bukan makamnya, Ibu. Bukan makamnya. Bukan mayit, jasad, mayit, tulang belulang yang ada di dalam kuburan. Akan tetapi ruh para beliau yang masih hidup ketika wafat. Karena tadi sejatinya wafat adalah berpindahnya alam dari alam dunia ke alam barzah. Maka roh inilah yang kita mintakan doa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau konsepnya seperti itu, maka ibu-ibu sekalian sebenarnya tidak harus untuk berangkat ke pemakaman. Semisal ibu-ibu sekalian setelah sholat membaca tawasul ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati, kita sebutkan siapa, ulama siapa yang kita kenal, kiai kampung kita semisal dulu kita ngaji kepada beliau tapi sudah wafat, guru-guru kita seumpama yang sudah wafat, kita tawasul kepada beliau-beliau supaya berkenan untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkannya hajat-hajat kita. Ya, maka itu konsepnya ibu-ibu. Samalah kita itu kalau mau ngelamar kerja, lamaran kerja kan intinya kita minta supaya diterima kerja. Atau kita mengajukan proposal untuk minta sumbangan. Permintaan kita ini akan lebih diloloskan oleh orang pihak yang dimintai proposal. Atau lamaran kerja kita lebih berpotensi diterima oleh perusahaan yang kita ingin kerja di sana ketika proposal dan lamaran kerja kita ini dibantu atau dibawa atau diajukan oleh orang-orang dalam yang dekat dengan pimpinan perusahaan, yang dekat dengan orang-orang yang kita mintai tersebut. Maka bahasanya para wali-walinya Allah ini, para kekasih-kasihnya Allah ini adalah orang dalam, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya kita dekati dan kita mintakan doa. Nah itu ibu-ibu mungkin bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana kelanjutan pembahasan kita minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas terkait hal-hal yang kita siapkan untuk sebelum menjelang kematian, kalau kita membahas tentang macam-macam alam, ada alam arwah, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Sekarang kita akan sedikit membahas terkait bahwasanya fase apa yang dilalui oleh manusia ketika dia sudah mengalami yang namanya kematian. Peristiwa apa yang akan terjadi ketika seseorang sudah mengalami fase kematian? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika manusia itu sudah mencapai batas waktu akhirnya dia di dunia, atau dalam bahasanya ajalnya menjemput, maka diriwayatkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ruh-ruhnya para manusia itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya ruhnya orang-orang yang kafir, yang zalim, yang tidak mau menyembah Allah. Kemudian ada ruhnya orang-orang yang kaum muslimin muslimat yang taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Namun sebelum ke sana, bahwasanya dalam surat An-Nazi'at Allah telah berfirman bahwasanya malaikat-malaikat yang diutus untuk mencabut nyawanya para manusia ini terbagi menjadi dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Ada dua. Ada malaikat yang an-nazi'ati gharqa, para malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan metode, dengan cara sekeras-kerasnya. Ada yang wan-nasyitati nashta, ada malaikat yang ditugaskan untuk kebalikannya, yakni mencabut nyawa manusia sebaik-baiknya, selembut-lembutnya. Usahakan jangan sampai terbangun dari mimpinya. Lah ini dalam Al-Quran sudah dibagi, sudah dikatakan oleh Allah, ada dua jenis malaikat yang seperti ini. Ada malaikat yang memang ditugaskan untuk mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya, ada yang sebaliknya justru selembut-lembutnya. Sekeras-kerasnya itu gambarannya bagaimana? Ibu-ibu tahu pohon singkong, ya, atau pohon apapun itulah yang ada di halaman, yang ada di lapangan. Pohon-pohon itu kalau mau kita cabut, pasti kan ada akarnya ya ibu-ibu ya. Ada akarnya yang nempel di dalam tanah. Maka nyawa atau ruhnya orang-orang yang kafir, ruhnya orang-orang yang zalim, ruhnya orang-orang yang tidak mau menerima Allah sebagai Tuhannya, akan dicabut oleh malaikat wan-nazi'ati gharqa, akan dicabut seakar-akarnya. Layaknya sebuah pohon yang dicabut dari dalam tanah. Permasalahannya biasanya kalau pohon itu banyak akarnya, ditarik dia masuk lagi, ditarik dia masih nyangkut di tanah, ditarik dia masih sulit untuk lepas. Akhirnya dicabut, tarik, cabut, tarik, cabut, tarik. Lah perumpamaan nyawanya atau ruhnya orang-orang kafir ini seperti ini, Ibu. Dicabut saja sudah sakitnya, Masya Allah, ini dikembalikan lagi, dicabut lagi, dikembalikan lagi, dicabut lagi, karena rohnya sendiri memberontak. Rohnya sendiri ini tidak mau berpisah dari jasadnya orang-orang kafir. Akhirnya kayak pancing, tahu pancing ibu ya? Kail, besi yang biasa kita buat mancing ikan, itu kan bengkok begini ibu ya. Kalau ada jarum yang masuk ke dalam kulit, kemudian dicabut begitu saja, insya Allah nggak apa-apa. Kalau pakai jarum-jarum suntik, kalau pakai jarum-jarum jahit. Tapi kalau jarum yang modelnya pancing, masuk ke dalam kulit, nyantol ke dalam kulit, kemudian kail itu ditarik dengan benang, nggak bisa putus, dikendorin lagi, ditarik lagi, dikendorin lagi. Sakitnya seperti apa? Lah maka begitu pula nyawa ibu-ibu, begitu pula ruh yang dicabut oleh para malaikat yang Allah tugaskan ini. Ketika mereka menarik atau mencabut ruh itu dengan sekeras-kerasnya, ternyata ruh ini pun memberontak dengan sekeras-kerasnya. Ketika dicabut saja rasanya sudah seperti sekujur tubuh. Kulit manusia itu dikuliti 1 senti demi senti, senti demi senti, dikuliti sedikit demi sedikit. Lah ini sakit yang seperti itu masih diulangi lagi, ditarik lagi, diulangi lagi, ditarik lagi, diulangi lagi. Maka betapa dahsyatnya malaikat-malaikat yang Allah kirimkan untuk mengambil ruh atau nyawa manusia-manusia yang kafir. Berbeda lagi dengan kebalikannya ibu. Wan-nasyitati nashta, yakni para malaikat-malaikat, demi para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa manusia dengan metode, dengan cara selembut-lembutnya. Ini adalah kriteria orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, orang-orang yang memiliki amal soleh solehah saat di dunia, orang-orang yang tidak menyakiti tetangganya, orang-orang yang tidak ghibah, tidak ngegosip, tidak ngerumpi, nggak ngebicarain
tetangganya, saudaranya, atau siapapun itu. Maka ini masuk dalam golongan kedua, di mana para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa manusia yang soleh-solehah ini dengan cara selembut-lembutnya. Bahkan diumpamakan seperti kita kalau bikin adonan buat kue, kita kalau bikin adonan buat karamel, kadang adonan tersebut kejatuhan rambut kita. Nah, maka ketika kita mengambil rambut dari adonan tersebut, kira-kira mudah apa sulit? Kira-kira enteng apa berat? Lah maka itulah gambarannya nyawa manusia yang diambil dari jasadnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicabut semulus itu, akan dicabut dengan keadaan semudah itu. Makanya sering kita melihat dan sering kita mendengar ada orang-orang yang wafat dalam keadaan sujud. Sujud mereka tiba-tiba nggak bangun, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran, kemudian tiba-tiba memegang dadanya, kemudian berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian wafat, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan husnul khotimah, di mana Allah pun mengistimewakannya dengan cara mencabut nyawanya dengan cara yang mudah, dengan cara yang indah, dengan cara yang tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Nah, maka ibu-ibu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah mulai muncul sekarang. Dalam artian kita bisa melihat di video Instagram, di YouTube, di Facebook, atau apapun itu. Kita bisa melihat video-video, ternyata banyak orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, kemudian tervideokan dan terlihat, oh itu loh, orangnya lagi ruku dalam sholat, kemudian tiba-tiba langsung ambruk, langsung meninggal. Ada orang yang lagi sujud, imamnya sujud, nggak bangun-bangun imamnya. Dilihat, dicolek sama makmumnya, kagak nyaut, oh ternyata wafat dalam keadaan sujud. Nah, maka ini adalah kriteria-kriteria wafat-wafat yang kita rindukan, ibu-ibu. Yang kita rindukan, maka bukan hanya untuk merindukan, tapi juga harus diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya? Dengan amal-amal yang soleh-solehah, dengan amal-amal perbuatan yang baik, dengan cara tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain, dengan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika malaikat tersebut itu mendatangi para manusia sesuai dengan karakter manusia tersebut, ada yang baik, ada yang tidak baik, maka para malaikat-malaikat tersebut langsung mencabut nyawa sesuai dengan kriteria tadi di atas. Setelah dicabut nyawanya oleh para malaikat, ketika sudah dicabut rohnya oleh para malaikat, roh ini tidak kemudian bersemayam muter-muter di sekitarnya mayit. Roh ini bukan kok kemudian masuk lagi ke dalam jasad dalam keadaan mati, tidak. Tidak kok roh ini langsung menuju ke alam kubur yang telah digali dan disiapkan, tidak. Roh-roh yang sudah dicabut oleh malaikat-malaikat ini nantinya akan dibawa oleh para malaikat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sebelum jasadnya ini dimakamkan, ibu. Sebelum jasad kita nanti dimakamkan, maka roh kita yang sudah dicabut oleh para malaikat, roh kita akan digiring, akan dibawa, diantarkan sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam suatu riwayat dikatakan bahwasanya pada suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau beserta para sahabatnya mengantarkan jenazah sahabat Ansor.
mengantarkan jenazah sahabat Ansar. Kemudian ketika setiba di pemakaman, Rasulullah itu tiba-tiba berdiam diri. Kemudian beliau itu duduk di atas satu gundukan tanah. Kemudian para sahabat mengitari beliau, berada di pinggir dan belakang beliau. Kemudian beliau seolah berpikir di atas gundukan tanah tersebut. Beliau sambil mengorek-ngorek tanah dengan sebatang kayu. Kemudian sesekali beliau mendangah ke atas, langsung kembali melihat ke bawah, melihat ke atas lagi, ke bawah lagi, sampai seperti itu, sampai 3 kali. Sampai para sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Ada apa gerangan engkau kok seperti ini? Apakah ada wahyu yang turun? Apakah ada penglihatan yang Allah perlihatkan kepada engkau?" Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur. Jadi Rasulullah agak gelisah terhadap umat-umatnya dalam menghadapi yang namanya siksa kubur. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah doa yang kita lantunkan saat kita masih hidup, supaya kita nanti ketika wafat terhindar dari fitnah atau terhindar dari siksa kubur. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ayo ibu-ibu kita semua melafadzkan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Maknanya adalah, wahai Allah, saya memohon perlindungan kepadamu dari azab atau siksaan kubur. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, doa ini mengawali hadis panjang, pembuka hadis yang sangat panjang, yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat. Ditinggalkan oleh keluarganya, mendengar sandal-sandal kerabat dan tetangganya itu meninggalkan dirinya. Sebelum sampai itu ternyata ada fase yang sangat agung, yang sangat menentukan keadaan dia di alam barzah. Diungkapkan dalam hadis tersebut bahwasanya keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 tadi yang sudah saya sebutkan. Ada keadaan orang-orang yang mukmin, ada keadaan orang-orang yang kafir. Kalau kematian dari seorang hamba yang mukmin, diceritakan bahwasanya hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia, mereka akan ditemui rombongan malaikat langit. Jadi malaikat tadi yang saya sebutkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seseorang mukmin, itu adalah malaikat langit yang memang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini dalam bentuk rupa yang terbaik, dengan pakaian yang terbaik, karena demi menyambut ruh hambanya Allah yang terbaik pula. Wajah mereka ceria, wajah mereka bercahaya, wajah mereka berseri-seri, enak dipandang. Akhirnya orang mukmin yang ingin dicabut nyawanya akan tidak merasa tertekan dan bisa melaluinya dengan baik. Maka enggak heran kalau biasanya ada mayit-mayit, jenazah-jenazah yang setelah wafat ternyata ada semerbak aroma wangi. Ketika setelah wafat tiba-tiba loh kok baunya wangi. Itu biasanya adalah wanginya para malaikat-malaikat yang Allah utus untuk mencabut nyawanya seseorang yang mukmin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
setelah setelah roh ini dicabut oleh para malaikat, kemudian roh ini langsung dibawa oleh para malaikat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan ketika malaikat itu turun dari langit untuk mencabut nyawa dari orang mukmin tersebut, dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsu, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho atas ketetapan Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk kalimat sambutan oleh para malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tidak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air yang keluar dari ceret, kondisinya jernih dan bersih, dan setelah itu malaikat pun menggiring ke langit, menggiring ke atas langit untuk digiring sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit terbuka karena ini adalah mayit-mayit, karena ini adalah ruh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk langit geger, penduduk langit ribut, penduduk langit saling berbisik. Siapa roh yang dibawa oleh malaikat ini? Siapa roh-roh yang dibawa oleh para malaikat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa aromanya begitu wangi? Kenapa wajahnya begitu berseri? Kenapa wajahnya begitu enak dipandang? Nah, ini respon pertama dari para penduduk langit terhadap manusia-manusia, terhadap ruh-ruhnya manusia yang mukmin yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya. Nah, kemudian ibu-ibu, ruh yang dibawa oleh malaikat maut ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata roh ini juga disimpan dalam kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak dari surga. Ini prosesnya setelah wafat ibu-ibu ya, belum dimasukkan ke liang lahat. Jadi setelah wafat, setelah dicabut nyawanya seketika oleh malaikat maut, kemudian nyawa atau ruh ini diletakkan dalam sebuah kain kafan yang telah dibaluri minyak-minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibungkuslah ruh tersebut, kemudian dibawa ke langit untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit yang paling atas. Di perjalanan setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang dibawa oleh malaikat tersebut. Salah satu dari mereka ada yang menjawab, ini adalah roh dari si Fulan bin Fulan, dari Fulanah bin Fulanah. Jadi kan penduduk langit itu kan banyak ibu-ibu ya. Ada para malaikat itu saling bertanya, ini rohnya siapa sih? Kok penyambutannya sangat meriah? Kok wajahnya sangat sumringah? Ini siapa sih? Ada yang lain nimpalin, oh ini rohnya Ahmad bin Ahmad, ini rohnya Sariyam binti Saritun, oh ini rohnya Pardi binti Pardo misalnya. Ini merupakan respon-respon dari para penduduk langit di saat nyawa manusia, nyawa seorang mukmin dibawa oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di langit dunia, para malaikat pembawa roh ini memohon izin kepada para malaikat yang menjaga langit dunia. Ketika diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat hingga ke langit berikutnya. Dari satu langit minta izin ke penjaga pintunya,
kemudian diantarkan ke pintu selanjutnya, diantarkan lagi ke pintu selanjutnya, sampai kemudian di langit ketujuh Allah berfirman, "Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum, yashhaduhul muqarrabun." Tahukah engkau apa itu namanya Illiyin? Illiyin itu adalah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh yang telah dibawa oleh para malaikat ini menuju langit saf ketujuh, maka nama-nama roh ini akan dicatatkan oleh para malaikat di Illiyin tersebut, di tempat yang namanya Illiyin, di mana ini adalah proses verifikasi bahwasanya, oh ini loh amal-amalmu. Namanya siapa? Namanya Ahmad. Oh, Ahmad dicari dalam filenya, dicari dalam catatan amalnya. Oh, ini catatan amal baik kamu. Oh, ini catatan amal buruk kamu. Ini masih belum diliang lahat. Masih mungkin proses memandikan, mungkin proses dikafani atau proses disolati. Yang jelas ini kejadiannya setelah roh itu dicabut seketika oleh malaikat penjabut nyawa, kemudian langsung dibawa ke langit saf ketujuh, melewati pintu-pintu langit dunia di bawahnya, kemudian langsung menjadi langsung dituliskan namanya di Illiyin. Nah, setelah dituliskan nama-nama roh tersebut di Illiyin, ibu-ibu, roh-roh ini kemudian dikembalikan atau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, kembalikan roh ini kepada jasadnya, atau kembalikan roh ini ke bumi kembali. Ke bumi kembali. Makanya Allah juga berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya, yakni dari tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Ketika diperintah oleh Allah kepada malaikat untuk mengembalikan roh ini ke jasadnya, untuk jasadnya orang-orang mukmin akan diantarkan kembali dengan halus, dimasukkan kembali ke dalam jasadnya, kemudian dia akan menerima apa yang telah dia lakukan di dunia dalam bentuk film atau dalam bentuk gambaran surga atau neraka yang nantinya akan menanti dia di alam akhirat. Jadi untuk orang-orang yang mukmin, yang selalu taat kepada Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah, maka ketika namanya sudah tertulis di Illiyin, maka roh ini akan dikembalikan ke jasadnya pelan-pelan oleh para malaikat penjaga roh, kemudian akan Allah berikan sesuai dengan catatan amalnya. Apakah amalnya baik, apakah amalnya buruk. Maka ketika amal baiknya lebih banyak, akan ditampilkan film, akan ditampilkan gambaran surga yang kelak nanti akan ia tinggali selamanya. Inilah yang dinamakan sebagai nikmat kubur, yakni di mana seorang hamba akan diperlihatkan surga yang nantinya akan ditempati ia kelak. Nah, sebelum diberikan berupa nikmat kubur tersebut, roh-roh ini sebelumnya akan diberikan pertanyaan dan ditemui oleh malaikat Munkar Nakir, ibu. Jadi setelah dikembalikan ke jasadnya di makamnya, kemudian setelah orang-orang sanak keluarga meninggalkan pemakamannya, di mana si mayit ini bisa mendengarkan dengan jelas ucapan-ucapan orang-orang yang berada di atasnya, bisa mendengar sandal-sandal, sepatu-sepatu yang saling beriringan menjauhi makam tersebut. Maka ketika semua orang sudah meninggalkan dia,
maka dia akan didatangi oleh dua malaikat, yakni malaikat mungkar dan malaikat nakir. Di mana dua malaikat ini akan menanyai prinsip-prinsip kehidupan dia selama di dunia. Ketika jawabannya baik, maka dia seperti tadi akan mendapatkan nikmat kubur. Namun ketika jawabannya tidak baik, maka dia akan mendapatkan siksa kubur. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama adalah ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan yang dia sembah? Tuhan yang kamu sembah siapa? Kemudian yang kedua ditanya, apa agama yang kamu anut selama di dunia? Yang ketiga ditanya, siapa nabi yang kamu ikuti? Yang keempat ditanya, apa kitab pedoman yang kamu pegangi? Lah, 4 pertanyaan ini, Ibu-ibu, yang diajukan oleh malaikat mungkar nakir, mau kita hafalkan sejak di dunia, mau kita pahami sejak di dunia. Kalau ternyata amaliyah manusia itu sudah memang buruk, maka pertanyaan-pertanyaan ini pun tidak akan bisa dijawab. Karena sejatinya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah si manusianya, akan tapi yang menjawab itu adalah amal-amalnya yang datang saat dari dunia. Ketika amalnya baik, maka ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Siapa yang kamu agama apa yang kamu ikuti? Innad dina 'indallahil Islam. Kemudian pedoman apa yang kamu jadikan pedoman? Kitab apa yang kamu jadikan pedoman? Yang kita jadikan pedoman adalah kitab Al-Quran. Nah, yang menjawab semua pertanyaan yang seolah mudah ini, Ibu-ibu, adalah amaliyah kita sendiri. Maka kalau amaliyah kita itu tidak baik atau amalnya orang-orang kafir, itu nanti tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, yang kemudian akhirnya disiksa, akhirnya dipukul oleh malaikat mungkar nakir, pecah kepalanya, kembali lagi, pecah kepalanya, kembali lagi, ditanya lagi. Maka ini yang dinamakan siksa kubur, Ibu-ibu. Di mana fitnah terbesar manusia terakhir saat di alam barzah itu ya fase ini. Fase di mana orang-orang mukmin ini akan ditanyai terkait siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan yang lain sebagainya. Maka dikatakan juga oleh Allah dalam firman-Nya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang zalim dan Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Maka ketika si orang-orang beriman, orang-orang soleh ini mampu menjawab semua pertanyaan mungkar nakir, terdengarlah suara perintah dari langit, hambaku benar, hambaku sahih. Maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Diberikanlah pakaian dari surga, dibukakanlah satu pintu surga. Kemudian datang aroma wangi yang semerbak dari surga. Kuburannya dilapangkan tidak hanya 1 kali 3 meter, 1 kali 2 meter. Jadi dilapangkan kuburannya, kemudian aromanya wangi, dihamparkan satu taman dari surga, dibukakan pintu surga. Itu posisinya sudah di liang lahat. Orang-orang semuanya sudah pergi meninggalkan kita, dan kita mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan kalau mampu, ya maka itu konsekuensinya. Lah, berkebalikan ibu-ibu dengan nyawanya atau dengan rohnya orang-orang kafir atau orang-orang zalim, orang-orang yang selalu melanggar apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dari awal pencabutannya itu sudah sangat keras sekali. Seperti halnya tadi wannazi'ati gharqa. Mencabutnya itu seperti mencabut pohon yang akarnya itu sudah sangat dalam di dalam tanah, sehingga mencabutnya butuh kekuatan yang ekstra.
Selain masalah pencabutan ruhnya yang sangat ekstrim, ruh ini pun juga ketika dibawa ke langit melalui pintu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ruh ini pun juga menjadi gunjingan oleh para penduduk langit. Tuh siapa? Ini ruhnya siapa? Namanya siapa? Kok baunya tidak enak? Kok wajahnya muram? Kok seolah-olah tidak siap bertemu dengan Tuhannya? Nah ini juga termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka ruhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang zalim ini ketika dibawa oleh malaikat pembawa ruh, diantarkan ke langit saf 1, di langit saf 2, langit saf 3, sampai langit saf ke-7, sama. Namanya pun dicantumkan di tempat yang bernama Iliyin. Setelah dicantumkan namanya dan telah dilihat arsipnya, ternyata orang ini banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan oleh Allah, kembalikan jasad ini ke bumi. Kembalikan roh ini ke bumi. Kembalikan roh ini ke jasadnya di dunia. Lalu malaikat yang mendengar perintah Allah seperti ini, langsung roh tersebut dilemparkan dari langit saf ke-7, langsung menuju ke jasad orang tersebut. Ke jasad orang tersebut. Dengan tanpa ada rasa menghormati sama sekali, dengan tanpa ada rasa respect sama sekali, maka orang atau ruh-ruh ini akan dilemparkan oleh malaikat sehingga terjatuh ke bumi dan masuk kembali ke jasadnya. Kemudian sama ibu-ibu, ketika sudah dikembalikan ke jasadnya, kemudian ditanya lagi, siapa Tuhanmu, man rabbuka? Tidak bisa menjawab. Apa agamamu? Tidak bisa menjawab. Siapa Tuhanmu? Tidak bisa menjawab. Apa peganganmu? Tidak bisa menjawab. Semua itu yang ditanyakan meskipun dia tahu, tapi karena amalnya tidak mau untuk menjawab, karena amalnya adalah amal yang buruk, maka dia pun lidahnya tidak bisa berbicara yang benar. Meskipun aslinya dia tahu, meskipun dia seumpama Kristen, dia seumpama non-Muslim, tapi dia tahu bahwasanya Islam itu Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad, pegangannya adalah Al-Quran. Ini tahu, mereka tahu, sehingga ketika masuk ke alam kubur, ketika masuk ke alam barzah, ternyata mereka sudah sadar bahwasanya selama ini yang benar adalah Islam. Ketika mereka mengajukan untuk ketika mereka ingin menjawab pertanyaan mungkar nakir itu dengan jawaban yang pas sesuai ajaran Islam, mereka nggak akan bisa. Karena yang menjawab bukanlah kepintaran dan akal dari seorang hamba, akan tetapi adalah amal-amal yang dia lakukan selama di dunia. Ketika amal di dunia itu baik, maka di alam barzakh pun dia akan baik. Ketika di dunia dia buruk, maka di dalam alam barzakh pun dia juga sudah buruk. Ini belum mencapai fase perjalanan alam akhirat, di mana alam akhirat nanti ada padang mahsyar, ada jembatan Shiratul Mustaqim, ada mizan pertimbangan amal dan lain sebagainya sebelum memasuki ending dari semua peristiwa ini antara surga dan neraka. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terpenting saat ini adalah bukan masalah kita menakuti adanya kematian. Kematian itu sesuatu hal yang pasti. Mau kita takut seperti apapun, pasti mati itu pasti akan mengunjungi. Tidak akan mungkin geser 1 menit mundur, 1 menit maju, tidak mungkin. Pasti ketika ajalnya sudah datang, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Maka yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara untuk mempersiapkannya. Yang kita takuti bukanlah kematiannya, tapi yang kita takuti adalah kita belum memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kematian. Maka ayo kita ingatkan diri kita sendiri semuanya, kita ingatkan keluarga masing-masing kita di rumah,
mumpung umur masih ada, mumpung usia masih ada, mumpung sehat masih dikasih, mumpung waktu masih diberi, mumpung rezeki masih ngalir, ayo kita lakukan apa-apa yang Allah ridhoi kepada kita. Ayo kita tinggalkan apa-apa yang Allah tidak ridhoi pada kita. Kita introspeksi diri dalam rangka mempersiapkan kematian kita, agar kita dijemput oleh para malaikat dengan cara sehalus-halusnya, agar nyawa kita dicabut dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam proses yang selancar-lancarnya, sehingga tidak meninggalkan rasa sakit yang amat mendalam sampai ratusan tahun tidak akan hilang. Maka ayo kita mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian tetangga-tetangga kita, dan lingkungan-lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan introspeksi dari kita ini, mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan kita dalam majelis ini, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir kelak di alam barzah. Mudah-mudahan kita semua ini tercatat di Illiyin sebagai orang-orang yang beruntung dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.